Huawei Nova akhirnya balik lagi ke Indonesia. Ini adalah smartphone kelas menengah premium dari Huawei, Huawei Nova 13 Pro. Tentu saja kamera adalah andalannya. Spesial untuk kali ini, kamera selfie-nya ada dua nih kamera selfie-nya ya. Satu ultra wide, satu kamera close up. Dua-duanya autofocus. Jarang sekali ada setup kamera selfie seperti ini zaman sekarang ya. Kayaknya zaman dulu juga nggak ada deh. Nah, Huawei juga mengklaim smartphone ini membawa kualitas AI selfie terbaik di kelasnya dan punya kualitas kamera level flagship. Bahkan di kamera utamanya punya fitur variable aperture. Iya, fitur yang biasanya baru ditemukan di kelas flagship. Itu pun nggak semua flagship punya. Ada yang pernah punya, dihilangin tahun ini ya. Nah, yang ini sih masih ada. Dilengkapi dengan kamera telefoto 3 kali optical zoom. Desainnya keren dan mewah. Storage-nya besar, up to 0,5 terabyte, 512 GB ya. Chargingnya kencang di 100 watt. Secanggih apa sih sebetulnya Huawei Nova ini ya? Pastikan kalian simak review kami sampai selesai. Ya, Huawei Nova series. Terakhir kami review Nova itu di Huawei Nova 9 atau Nova 9 di tahun 2021. Meskipun udah sekitar 4 tahun absen, tapi akhirnya Huawei Indonesia menghadirkan lagi Nova seriesnya lewat Nova 13 Pro ini. Seri Nova sendiri merupakan kelas menengah premium dari Huawei. Jadi smartphone ini dirancang untuk kalian yang ingin merasakan fitur-fitur canggih Huawei, tapi budgetnya belum sampai ke level flagship. Sepremium apa? Kita lihat dulu isi boxnya ya. Tentunya di sini ada unitnya dengan screen protector yang sudah terpasang. Lalu ada chargernya. Ini charger 100 watt ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case, ada SIM tray ejector dan paket dokumen. Dan untuk yang beli smartphone ini dalam periode promosi dari 25 Juni sampai 31 Juli 2025 akan mendapatkan bonus Huawei Watch Fit 3. Wow, luar biasa. Jadi paket penjualannya termasuk lengkap dan sangat-sangat menarik ya. Nah, untuk desainnya, dia menggunakan desain quad curve body, di mana sisi layar itu ada lengkungan di keempat sisinya dan back covernya juga melengkung di keempat sisinya. Dipadukan dengan ketebalan body yang cuma 7,82 mm, membuatnya terasa tipis dan premium. Back covernya juga dari kaca, membuatnya tidak terasa seperti smartphone kelas menengah. Terasa banget kelas premiumnya nih ya. Opsi warnanya ada black dan ada Loden green, seperti yang di tangan kami nih. Ini keren banget sih greennya ya. Nah, untuk opsi Loden green ini, back covernya terasa bertekstur dan ada motif garis-garisnya seperti ini ya. Dikatakan Huawei sebagai flagship colorway atau bisa dibilang warna andalannya mereka lah. Untuk dimensi, tingginya 163,4 mm, lebar 74,9 mm, dan ketebalan di 7,82 mm. Untuk bobotnya diklaim Huawei ada di 209 gram. Kalau kita ukur sendiri ada di kisaran 212 gram sih ya. Ya belum yang tergolong luar biasa berat-berat amat lah ya. Masih normal lah untuk ukuran bodi segini. Bodinya sendiri udah ada sertifikasinya IP65, tahan air dan debu juga. Tapi ya 5 ya, itu berarti baru untuk cipratan air aja. Belum untuk yang ditenggelamkan, apalagi dibawa berenang. Jadi jangan ya, oke? Nah sekarang kita lihat di sisi kanan ada tombol power, tombol volume up and down. Atas ada lubang mikrofon, grill speaker bagian atas. Lalu di kiri ini kosong. Di bawah ini ada SIM tray dual SIM tanpa slot microSD. Lalu ada mikrofon, ada USB-C 2.0 dan ada grill speaker bagian bawah. Speaker sendiri ini stereo ya dengan kualitas suara yang termasuk keren untuk kelas harganya ya. Suaranya sangat lantang dan detailnya udah lumayan. Dipakai gaming atau nonton udah oke banget. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar 6,76 inci. Panelnya OLED, resolusinya up to 2776 x 1224 pixel. Refresh rate-nya 120 Hz adaptif ya, dari 30 sampai 120 Hz. Brightness-nya kalau dari pengujian kami, ini bisa mencapai 572 nits untuk indoor atau dalam ruangan dan 1100-an nits untuk simulasi outdoor. Jadi udah terang banget ini. Untuk color gamut-nya baik di mode normal maupun vivid, hasil tes kami menunjukkan bahwa gamut coverage dan volumenya lebih diarahkan ke 100% sRGB. Bezel layar udah super tipis dan simetris. Seluruh sisinya simetris nih dan Chris gak ada komplain sama sekali ya di sini. Nah ini salah satu manfaat dari desain layar curve, memberikan kesan bezel yang ekstra tipis. Dari segi penggunaan, desainnya melengkung seperti ini juga memberikan kenyamanan untuk penggunaan navigasi model gesture ya. Proses swipe baik dari bawah layar maupun dari samping terasa ekstra mulus. Lanjut di sisi atasnya ini ada earpiece untuk nelpon. Lalu ada 2 buah kamera selfie. Kita mulai dari yang sisi kiri dulu. Ini adalah kamera 60 megapiksel ultra wide autofocus front kamera, bukannya f2.4. Ya 60 megapiksel, gede banget ya. Lalu perekaman videonya tuh up to 4K 30 fps dan untuk 1080p 60 fps juga tersedia. Kemudian masih ada kamera selfie satu lagi. Ini adalah 8 megapiksel close up portrait front kamera, bukannya f2.2. Perekaman videonya lagi-lagi 4K 30 fps, tapi yang ini belum bisa 60 fps. Ya nggak masalah, namanya untuk portrait kamera ya.
Nah ini unik ya, jadi jika tujuannya adalah selfie jarak dekat, Huawei menggunakan kamera yang terpisah. Jarak itu sangat dekat ya, kalau kita pakai posisi tangan seperti gini ya, kalau lagi selfie ya, wajahnya sampai full screen di sini. Dan uniknya lagi kamera satu ini juga punya autofocus yang sangat dekat, bahkan sampai ke pori-pori itu kelihatan semua. Mungkin buat kalian yang mau cek make up, bulu mata, atau sekedar ngecek kebersihan wajah, ini akan sangat terbantu dengan fitur yang satu ini. Sepertinya ini akan jadi rajanya kamera selfie untuk saat ini ya. Mari kita ulik lebih jauh untuk di pengujiannya nanti. Oke, kita lanjut untuk sisi belakangnya. Di sini ada kamera utamanya 50 megapiksel adjustable aperture camera. Ya, aperture atau bukaannya atau diafragmanya itu bisa diubah dari bukaan f1.4 sampai f4.0. Di mode foto auto, aperture-nya ini akan bergerak otomatis. Saat terang dia akan pakai aperture kecil, saat gelap dia akan terbuka lebar. Jika mau masuk kendali manual, kita perlu masuk dulu ke menu Pro Mode. Nah, selain untuk mengatur gelap terangnya gambar, variable aperture seperti ini juga bisa membantu untuk mengatur intensitas bokeh naturalnya. Terkadang nggak semua orang cocok dengan bokeh yang tebal banget ya. Ada situasi di mana kita mau foto close up dan kita mau area fokusnya lebih dalam. Di sini f4.0 akan jadi solusi yang lebih baik. Ini adalah fitur yang pertama kali kami temukan di kelas mid-range. Biasanya ini ada di flagship seperti Huawei Pura 70 Ultra atau Mate X6 kemarin ya. Nah, tentunya kamera utamanya ini autofocus dan dilengkapi dengan optical image stabilizer. Untuk rekaman video itu sampai 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga tersedia. Lalu ada kamera berikutnya, 8 megapiksel ultra wide makro kamera f2.2 autofocus. Sesuai dengan namanya, kamera satu ini juga bisa digunakan untuk foto makro dengan jarak yang super dekat. Perekaman video up to 4K 30 fps. Lalu kamera berikutnya adalah 12 megapiksel telephoto portrait kamera, bukannya f2.4 autofocus, pakai optical image stabilizer juga. Perekaman video up to 4K 30 fps dan 1080p 60 fps juga tersedia untuk kamera telenya ini. Bisa dilihat ya, semua kamera bisa 4K, semua kamera autofocus, selfie-nya ada 2 biji, kamera utamanya ada variabel aperture-nya. Ini sangat jarang kelengkapan seperti ini ada di kelas harga seperti ini. Wah, sebetulnya di flagship pun sangat jarang ada yang kayak begini. Nah, selain modul kamera di sini juga terdapat laser autofocus sensor, LED flash dan juga 10 channel color temperature sensor. Ini untuk mengukur warna tentunya ya supaya lebih akurat. Nah, penasaran sehebat apa kameranya? Langsung aja kita uji kameranya seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Huawei Nova 13 Pro nih. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kameranya seperti apa. Hal yang pertama yang sangat menarik buat saya adalah kamera selfie-nya ini sangat lebar. Dia ultra wide kamera selfie-nya. Jadi seperti yang kalian lihat, ini sudut pandangnya luas sekali. Jadi bisa muat banyak dalam satu kali rekaman atau mau ngambil foto gitu. Ini kalau buat wifi ini asik banget nih. Tapi pertama-tama kita lihat kemampuan videonya dulu. Yang lagi kalian lihat sekarang adalah perekaman video kamera selfie-nya di resolusi 4K 30 fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan suara yang lagi kalian dengar sekarang juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini, jadi kalau untuk kebutuhan video sehari-hari atau vlogging, hasilnya kayak begini. Gimana menurut kalian suaranya? Untuk foto, hasilnya luar biasa ya. Fitur spesifik yang sangat langka adalah kamera selfie-nya yang sangat lebar. Nongkrong rame-rame, nggak wajib pakai kamera ultrawide yang di belakang. Lebih enak pakai selfie ultrawide lebar seperti ini. Kita bisa lihat layar dan framingnya lebih gampang juga. Untuk kamera portrait to X zoom-nya, meski membuat seluruh layar jadi wajah kita doang, tapi ini memang solusi yang menarik untuk close-up shot. Ajaibnya, jarak fokusnya kan deket banget ya. Itu bisa sampai pori-pori wajah tuh terlihat dengan jelas. Pertanyaannya simple sih, buat apa sih? Ngapain bisa sampai sedekat ini fokusnya? Simple sih, kalau menurut saya tuh buat cewek-cewek yang mau lihat detail make up, alis mata, ini bisa banget loh pakai kamera yang ini. Dan juga kalau misalnya kalian live stream atau misalnya lagi presentasi soal produk, kamera ini jadi bisa dipakai untuk menunjukkan detail-detail kecil yang ada di produknya. Bokeh natural dari kameranya juga mantep ya, tapi jika tidak mau terlalu bokeh, kita bisa mengatur variabel aperture-nya secara manual lewat Pro Mode seperti ini. Kalau tidak mau terlalu bokeh, setel di f4.0. Kalau mau bokehnya tebel, setel di f1.4. Secara garis besar, kamera utama, ultrawide, dan telenya udah mantep sih. Low light juga bisa bagus fotonya. Paling yang perlu dicatat adalah, ketika kondisi low light, kamera telefotonya lebih sering tidak terpakai. Alhasil fotonya jadi digital zoom dari kamera utamanya. Ngomongin hasil foto, Huawei juga punya fitur software yang menarik nih. Namanya adalah Best Expression. Jadi, saat foto sudah jadi seperti ini, terus kita merasa, kok ekspresi wajah kita kurang oke ya? Ternyata, Huawei pakai teknologi AI untuk menyimpan ekspresi kita yang lain saat proses foto. Jadi misalnya di sini mulut saya nganga nih. Tinggal pilih fitur ini, lalu pilih wajah siapa yang ingin diganti ekspresinya. Nanti akan ada pilihan ekspresi seperti ini dan tinggal pilih sesuai selera. Wah, gila, keren banget nih. Untuk kualitas kamera selfie-nya sendiri, ini punya detail yang cukup baik ya. Dari segi tone warna, cenderung agak ke kuning, terutama di bagian skin tone. Kestabilan videonya sendiri sudah cukup baik. Di sini belum level smooth, level gimbal sih, tapi sudah cukup membantu lah. IIS-nya bisa aktif, baik di 4K 30 maupun 1080p 60. Kamera selfie yang 2x zoom-nya juga bisa stabil, aman di sini. Kalau untuk dynamic range, tergolong standar. Di kondisi cahaya yang sulit, sisi terang masih terlihat overexpose, dengan area gelap yang masih bisa diekspos dengan cukup baik. Perlu diingat ini untuk video ya, kalau untuk foto sih aman-aman aja.
Untuk video kamera utamanya seperti ini, detailnya oke dengan tone warna yang juga cenderung agak ke kuning, dan saturasinya agak tinggi. Dynamic range kamera utama juga tergolong standar, sisi terang masih terlihat overexpose dengan area gelap yang bisa terekspos dengan baik. Kestabilan video termasuk yang rapi, tidak terasa kedut-kedut atau jitter yang mengganggu. Sekarang kita pindah ke ultrawide dan hasilnya seperti ini. Detailnya tidak bisa dibandingkan dengan kamera utamanya, karena memang sensornya beda kelas ya, tapi di kondisi terang masih oke lah. Menariknya, kamera ultrawide-nya juga autofocus, jadi untuk keperluan makro video atau fotografi bisa banget. Dynamic range juga sama, masih tergolong standar. Stabilizer videonya sayangnya belum serapi kamera utamanya. Terlihat belum optimal IIS-nya. Semoga bisa ditingkatkan lagi. Kalau untuk kamera tele ini seperti ini, detailnya lumayan, dan yang saya suka, bokeh naturalnya juga oke. Dynamic range-nya standar, kalau stabilizer masih wajar kalau belum sestabil kamera utamanya. Di kondisi malam, kamera selfie-nya sudah sulit menangkap detail, noise juga sudah cukup terasa. Sebaiknya saat merekam video jangan di kondisi yang terlalu gelap. Kalau untuk kamera selfie yang satunya lagi, hasilnya bisa lebih bersih. Untuk kamera utamanya tergolong sangat baik, gambarnya masih cukup terang dengan detail yang masih cukup terjaga. Jitter stabilizer masih ada tapi masih di level yang wajar. Untuk kamera ultrawide belum pas untuk dipakai di kondisi segelap ini ya. Dan untuk kamera telenya juga belum pas untuk video low light karena saat zooming, sistem kameranya lebih memilih digital zoom dari kamera utamanya. Oke, setelah lihat basic testnya, sekarang mari kita lihat apa yang menurut saya masih kurang atau masih perlu diperbaiki lagi oleh Huawei. Yang pertama itu perpindahan antar kamera, terasa kurang mulus dan terasa delay-nya. Kedua, dynamic range video sekedar standar, belum yang level HDR, lalu kamera ultrawide-nya juga belum bisa 60 fps, dan kondisi low light kamera ultrawide-nya juga masih perlu ditingkatkan. Saat low light, kamera selfie ultrawide-nya juga masih belum maksimal, gambar terasa noisy dan detail kurang terjaga. Kalau untuk foto untungnya masih aman. Kemudian untuk mode foto, sayangnya belum ada aspek rasio 16:9. Dan terakhir ini lebih ke user experience saja sih. Entah kenapa saat pindah ke kamera selfie, setting defaultnya adalah masuk mode portrait. Padahal kan kita nggak selalu butuh bokeh saat selfie. Harapan saya sih Huawei bisa kasih settingan supaya pas lagi pindah ke selfie nggak mode portrait sih. Langsung ke auto aja nggak apa-apa. Tapi bisa kita lihat dari sisi kelebihannya tuh foto-foto selfie-nya luar biasa. Bisa saya bilang ini nggak ada lawan di kelasnya. Terutama untuk foto selfie rame-rame. Untuk foto selfie personal, untuk ngecek detail wajah atau produk, kamera portrait selfie-nya ini berguna sekali. Menurut saya ini solusi yang cerdas sih dari Huawei. Teknologi kamera selfie-nya termasuk yang underrated. Untuk yang hobi selfie nongkrong rame-rame agak sulit menemukan kamera selfie yang lebih baik dari ini. Lalu perekaman videonya bisa stabil di semua resolusi, ultrawide autofocus, dan dia punya fitur variable aperture. Ini fitur yang sangat langka ada di kelasnya. Overall, saya suka dengan kemampuan kameranya untuk fotografi. Saya juga mengapresiasi Huawei karena berani meracik kamera yang unik untuk kelasnya. Sekian pengujian kameranya Huawei Nova 13 Pro. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut untuk spesifikasi internalnya. SoC pakai Kirin 8000, RAM-nya 12GB, storage setengah terabyte ya, 512GB. Nggak ada opsi storage lain, cuma ada satu ini aja. Nah, sekarang mari kita tes benchmark ya untuk melihat kelas SoC yang satu ini. Untuk Antutu 10 kita dapat 660 ribuan. Geekbench 6 single core di 983 dengan multi core di 2857. Untuk terima Quad Lab stress test, base score-nya ada di 3500-an dengan stability yang tergolong bagus nih di 98%. Skor ini mengindikasikan bahwa performanya ada di kelas menengah. Memang bukan yang paling kencang di kelas harganya, tapi untuk penggunaan sehari-hari seperti sosial media, e-commerce atau browsing sih belum nemu masalah yang berarti di sini. Kalau buat gaming gimana? Kita langsung lihat Mobile Legends ya. Setting grafis terbuka di sini sampai ultra dengan frame rate di super. Saat dimainkan mulus lancar di sini. Genshin Impact kita coba mainkan dengan setting highest 60, game bisa jalan di kisaran 40 fps. Masih cukup lancar, tapi kalau dimainkan lama-lama bisa turun juga ke kisaran 20-an fps. Setelah 30 menit dimainkan, suhu layar terpanas itu ada di 47 derajat Celcius. Suhu back cover terpanas ada di 46 derajat Celcius. Ini tergolong tinggi ya. Untungnya penyebaran suhunya tergolong bagus di sini. Jadi main game berat masih bisa, tapi sebaiknya memang dibantu dengan kipas. Lanjut untuk baterainya 5000 mAh. Kalau kita lihat local video playback 1080p ya, dia bisa bertahan hingga 24 jam 44 menit. Jadi nyaris 25 jam. Nah, untuk baterai 5000 mAh, hasil seperti ini sudah berada di rata-rata yang sesuai dengan harapan kami. Jadi udah oke banget, udah awet lah ya di sini. Nah, untuk mainan TikTok selama setengah jam, baterai turun 4%. Jadi ini udah lumayan oke juga. Genshin Impact 30 menit dimainkan, baterai turun di 15%. Nah, kalau untuk gaming dia tergolong normal untuk performa yang diberikan ya. Nah, untuk charging dia pakai 100 watt Huawei Supercharge ya. Kita lihat ya, dari 0 sampai 50% butuh waktu hanya 11 menit. Dari 0 sampai penuh butuh waktu hanya 29 menit. Ini sih kenceng banget ya. Oke, untuk konektivitas dia masih 4G memangnya, 2G, 3G, 4G. Lalu Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.2. Untuk NFC ada dan bisa emulasi access card juga. Untuk display output memang belum ada, tapi masih tergolong wajar lah untuk kelas harganya ya. Nah, untuk security dia punya in-display fingerprint dan ada face unlock-nya. Untuk OS dia pakai EMUI 14.2.0. Seperti biasa di sini tersedia app gallery yang di EMUI ini untuk mendapatkan berbagai aplikasi penunjang penggunaan smartphone ini. Ada banyak aplikasi yang tersedia di sini termasuk
online marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Ada media sosial, TikTok, Telegram dan lain-lain juga di sini ya. Banking seperti BCA Mobile, Livin, Okto Mobile dan lain-lain. Transportasi juga ada Grab, My Bluebird gitu ya. Dan aplikasi-aplikasi dari operator seluler juga ada di sini. Kalau butuh aplikasi dari Google, sudah tersedia juga di App Gallery, tapi dari sistemnya Huawei akan mengarahkan pengguna untuk install microG terlebih dahulu. Nah, lalu untuk update OS, dia dijanjikan dapat selama 2 tahun. Oke, untuk harganya varian cuma satu ya, 12.512. SRP-nya ada di 8.999.000. Nah, harga selama periode promosi adalah 7.999.000 dan selama periode promo akan mendapatkan bonus Huawei Watch Fit 3. Periode promosi ini berlaku dari 25 Juni sampai 31 Juli 2025. Untuk detailnya langsung cek di dalam deskripsi aja. Kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, buat yang butuh pakai aplikasi yang Google ya, itu mungkin butuh sedikit usaha ekstra di sini ya, atau adaptasilah dengan aplikasi yang lain. Kalau kalian tidak terkait dengan ekosistem Google, harusnya ini bukan masalah yang besar. Kemudian untuk konektivitas, ini memang masih 4G. Lalu untuk performanya, ini bukan terkencang di kelas harganya, dan kalau kalian mengincar untuk gaming memang mungkin belum yang pas-pas banget ya, tapi untuk aplikasi harian seperti sosmed, e-commerce, browsing ini masih sangat lancar sebetulnya. Kemudian untuk kelas segini IP ratingnya juga masih IP65, sementara yang lain sudah IP67 atau IP68. Lalu untuk kemampuan kameranya masih butuh peningkatan di beberapa bagian seperti yang dijelaskan Chris tadi. Walaupun menurut saya sebetulnya Chris agak lebay, kamera udah bagus banget ini. Tapi memang belum yang sempurna banget. Nah, dari kelebihannya tentunya kemampuan kameranya kan betul kan tergolong luar biasa, terutama untuk foto-foto. Ini sih mantap. Lalu kamera selfie-nya ini belum ada lawannya sampai sekarang. Bahkan kami agak ragu akan ada yang berani ngelawan ya, karena ini sangat kompleks kamera selfie-nya. Lalu dia bisa ngerekam 4K di semua kamera dan semuanya bisa stabil. Punya fitur variable aperture. Ini langka banget di kelas harga segini ya. Lalu chargingnya yang 100 watt itu bener-bener super kenceng banget ya. Desainnya juga fresh, elegan banget. Stereo speakernya ini kualitas mumpuni ya. Layar OLED 120 Hz juga mantap. Desain quad curve-nya juga cukup langka ada di kelas harga segini. Brightness layar juga mantap ya, udah tinggi. RAM dan storage-nya langsung besar aja, ada NFC juga di sini. Pada akhirnya, smartphone ini cocoknya buat siapa sih? Ini untuk siapapun yang sedang mencari smartphone premium tapi di kelas 8 juta. Ini akan jadi pilihan yang sangat menarik, terutama kalau kalian butuh yang kameranya bagus. Urusan Google sebagian udah mulai dilengkapi oleh Huawei lewat App Gallery ya. Jadi Huawei Nova 13 Pro tetap sangat layak untuk dipertimbangkan. Di tengah tantangan yang dihadapi, Huawei tetap berhasil memberikan kelebihan yang sulit dilawan kompetitornya, terutama dari segi desain dan kemampuan kamera. Akhir kata, selamat datang kembali Huawei Nova Series. Semoga bisa diterima dengan baik di pasar Indonesia. Saya Deddy Irfan, Jakarta Ibu TV.